Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup yang mencakup tentang ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi dikotom, kunci determinasi, dan 5 kingdom. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur dan senyawa. Sebelum anak-anak ibu melihat atau menonton video ini, anak-anak ibu jangan lupa absen ya di Google Classroom yang sudah ibu kirim. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan anak-anak ibu semua dapat menjelaskan pengertian tentang unsur dan senyawa, lalu dapat menjelaskan tentang pengklasifikasian unsur dan senyawa, lalu dapat menjelaskan tentang perubahan sifat dari materi atau benda. Nah, selanjutnya, apa itu materi? Materi atau bisa disebut dengan zat yang memiliki massa, volume, dan ia menempati ruang. Nah, materi-materi tersebut dapat diklasifikasikan dengan melihat karakteristik pada persamaan dan perubahan sifatnya. Nah, langkah-langkah yang dapat digunakan itu ada 4. Yang pertama, mengamati karakteristik benda, lalu mencatat persamaan dan perbedaan ciri-ciri sifat tiap-tiap bendanya, lalu memasukkan benda-benda yang mempunyai persamaan sifat ke dalam satu kelompok, lalu memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Nah, karakteristik benda berdasarkan wujudnya, yang pertama itu ada benda padat, di mana benda padat ini mempunyai sifat bentuk dan volumenya yang tetap. Bentuk benda padat ini tetap karena ia partikel-partikel dalam benda tersebut atau benda padat saling berdekatan. Ia tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Contohnya itu pada kayu, di mana kayu ini dia tidak berubah bentuk dan volumenya selama ia tidak mendapatkan perlakuan apapun. Nah, yang kedua ada benda cair, di mana benda cair ini mempunyai volumenya yang tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Nah, dilihat dari susunan molekul dan ikatan antar molekulnya. Benda cair mempunyai susunan molekul kurang teratur dan jarak antar molekulnya yang renggang. Nah, akibatnya gaya tarik-menarik benda cair relatif lebih rendah dibandingkan dengan benda padat. Oleh karena itu, benda cair berubah bentuk tetapi volumenya tetap atau tidak berubah. Nah, selanjutnya ada benda gas, di mana ia mempunyai sifat bentuk dan volume yang dapat berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel dalam benda gas berjauhan, tersusun tidak teratur, gaya tarik partikelnya sangat lemah. Nah, volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya itu ialah benda gas adalah asap. Nah, selanjutnya di sini ada tabel di mana padat, cair, ada padat, cair, dan gas. Nah, pada padat ia mempunyai bentuk dan volume tertentu. Nah, ini perbedaannya ya. Mempunyai bentuk dan volume tertentu kalau untuk padat, lalu jarak antar partikel zatnya sangat rapat, lalu partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Lalu selanjutnya ada cair. Nah, mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakannya. Nah, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Lalu, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun ia terbatas. Selanjutnya ada ciri-ciri pada gas, tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu, lalu jarak antar partikel gasnya sangat renggang, lalu partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, contoh-contohnya itu pada kayu itu benda padat, lalu ada benda cair itu seperti air, lalu gas pada balon itu termasuk dalam benda gas. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda.
Yang pertama itu ada mencair, di mana mencair atau melebur yaitu peristiwa perubahan zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya kenaikan suhu atau panas. Nah, yang kedua ada membeku, di mana membeku yaitu peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Lalu yang ketiga ada menguap. Nah, menguap ini peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Lalu yang keempat ada mengembun, di mana peristiwa ini perubahan benda gaya menjadi benda gas menjadi cair. Nah, lalu ada menyublin. Menyublin ini adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Nah, di sini ada gambar, di situ ada cair. Nah, pada padat di dalam gambar ada panah berwarna biru itu namanya melepaskan kalor, lalu yang merah itu namanya menerima atau membutuhkan kalor. Nah, pada padat dia mencair, lalu menguap, lalu menyublin. Nah, contoh-contoh dari perubahan wujud benda itu yang pertama kan ada mencair. Nah, mencair ini contohnya itu seperti es batu, di mana yang es batu itu awalnya membeku, jika dikeluarkan atau dibiarkan di tempat terbuka pasti dia akan mencair atau dia akan menjadi air semula. Nah, lalu membeku. Nah, membeku ini adalah kebalikannya dari mencair. Awalnya itu dia adalah cairan, namun setelah dimasukkan ke dalam kulkas pendingin, nah dia akan membeku. Lalu ada menguap. Nah, menguap ini contohnya seperti uap kita menanak nasi dalam di atas kompor. Nah, itu biasa anak-anak pasti menampak uap-uap. Pasti anak-anak ibu bisa juga dipraktekkan kalau anak-anak ibu ingin tahu. Nah, lalu mengembun. Sama juga mengembun ini contohnya itu juga pada menanak nasi, di mana nanti anak-anak ibu akan melihat air-air atau butiran-butiran air di atas panci atau di tutup pancinya. Nah, selanjutnya ada unsur. Nah, apa itu unsur atau apa yang dimaksud dengan unsur? Nah, unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur ini adalah atom. Nah, atom ya namanya. Anak-anak ibu jangan lupa dicatat yang penting-penting. Nah, lalu ada unsur logam dan lambangnya. Di sini anak-anak ibu bisa catat. Di sini ibu sudah menampilkan tabel. Jadi anak-anak ibu bisa catat dan bisa dihafalin. Oke. Nah, ibu lanjut. Nah, di sini juga ada tabel lanjutan yang tadi. Nah, ya kalau yang tadi itu adalah unsur logam, kalau ini yang kedua, tabel kedua itu adalah unsur non logam. Nah, jadi perlu dicatat ya. Nah, selanjutnya unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukan unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Nah, beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitasnya, identitas penemunya atau tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur. Nah, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Nah, lalu cara pemberian pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Nah, ibu typo ini, maaf ya anak-anak. Nah, lalu ada 3. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua ada huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, contohnya itu ada karbon. Nama latinnya itu adalah karbon yang dilambangkan dengan C. Kalau kalsium, nama latinnya adalah kalsium yang dilambangkan dengan Ca. Selanjutnya, unsur akan disusun dalam sistem periodik unsur. Nah, unsur logam terletak di sebelah kiri bawah diberi simbol warna biru. Nah, itu untuk logam. Kalau non logam simbolnya warna kuning.
dia terletak di kanan atas. Sedangkan unsur semilogam dia diberi warna coklat di antara warna biru dan kuning. Nah, dia agak coklat ya warnanya. Hampir-hampir sama dengan kuning, tapi dia agak gelap. Nah, perbedaan unsur dan logam ada di tabel. Nah, kalau logam itu ia berwujud padat pada suhu kamar, kecuali ia raksa. Lalu, sedangkan non-logam ada yang berwujud padat dan cair dan gas. Lalu, logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Kalau non-logamnya bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Lalu, logam itu konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam non-konduktor, kecuali grafit. Nah, selanjutnya, unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Unsur natrium, simbolnya itu Na. Kegunaannya untuk membuat lampu natrium dan senyawa, digunakan untuk garam dapur. Nah, kalau strontium, simbolnya Sr, senyawanya digunakan untuk membuat warna merah, kembang api, dan bahan untuk membuat cat kering. Nah, kalau magnesium atau Mg, paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Lalu ada iodin, I, bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan senyawa? Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, senyawa dia berbentuk atau terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Lalu, sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, nah, kita sering menggunakan air gula, garam, asam, cuka, dan beberapa bahan lainnya. Nah, bahan tersebutlah merupakan senyawa. Bagian terkecil dari sebuah unsur disebut dengan atom. Nah, 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Nah, molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Lalu, misalnya sifat air sebagai senyawa akan berbeda sifatnya pada gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berbentuk gas. Nah, air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Nah, selanjutnya ada tabel lagi, ada nama senyawa, rumus kimia, atom penyusun, dan nama unsur penyusun. Nah, nama senyawanya itu ada amonia, gula pasir, urea, air, garam dapur, karbon dioksida. Nah, Ibu bisa lihat di gambar. Nah, kalau amonia itu rumusnya ada NH3, kalau gula pasir C12, H2, 2O, 11, H22, O11, kalau urea ada CO2, maksud Ibu ada CO, ada NH2, lalu ditutup kurung ada 2-nya lagi. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat ya, dicatat, oke? Biar anak-anak Ibu ingat. Nah, ada atom penyusunnya, ada nama unsur penyusun. Kalau amonia itu atom penyusunnya ada 1 atom ditambah 3 atom, H. Nah, nama unsur penyusunnya ada nitrogen dan hidrogen. Nah, anak-anak Ibu bisa dicatat. Selanjutnya, nah, beberapa sifat senyawa yaitu senyawa ada berapa nih? Ada 5. Terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Lalu, memiliki sifat yang berbeda dibandingkan unsur-unsur penyusunnya. Lalu, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Dan unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Lalu, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, selanjutnya, senyawa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, senyawa organik, di mana senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon atau simbolnya adalah C. Nah, kecuali karbina, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya itu seperti asam cuka atau asam setat dan gula pasir. Nah, yang kedua ada senyawa anorganik, di mana senyawa anorganik ialah senyawa yang tidak mengandung unsur atom.
maksud Ibu unsur karbon. Nah, lambangnya adalah C kalau karbon ya. Lalu umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Nah, senyawa organik itu dia umumnya itu sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya itu seperti pasir dan garam meja. Nah, selanjutnya molekul unsur adalah kumpulan atom-atom yang berasal dari unsur yang sama, sedangkan molekul senyawa adalah kumpulan atom-atom yang berasal dari dua atau lebih unsur. Nah, contoh molekul unsur pada proses respirasi adalah gas oksigen dengan rumus molekul O2. Sedangkan contoh dari molekul senyawa yakni gas karbon dioksida dengan rumus molekul CO2 serta udara adalah H2O. Lalu, contoh lain dari molekul unsur yakni hidrogen adalah H2, nitrogen N2, molekul dari unsur-unsur golongan 7 serta ozon itu adalah O3, sedangkan contoh lain dari molekul senyawa yaitu karbon monoksida atau CO, hidrogen klorida adalah HCl, dan amonia dengan rumus molekulnya adalah NH3. Nah, kita sudah sampai pada materi terakhir. Nah, kesimpulannya pada hari ini pembelajaran kita ialah materi disebut juga dengan zat, yaitu sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Nah, lalu klasifikasi sifat materi yaitu cair, padat, dan gas. Nah, ingat ya anak-anak, sifat materinya itu adalah cair, padat, dan gas. Lalu pengklasifikasiannya perubahan materi yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Lalu unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Lalu, senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, terima kasih anak-anak Ibu sudah mendengarkan dan menonton video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekali lagi Ibu harap anak-anak Ibu dapat mencatat poin-poin penting yang ada pada video tersebut. Nah, terima kasih. Apabila Ibu ada kesalahan dalam berkata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.